Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang berdiri siapa yang dirahmati oleh Allah, saya mengerti kalau sekolah siapa sudah membayar dan juga seluruh santri yang hadir di sore hari ini. Selamat alhamdulillah sudah kita akan kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat dan juga memberikan kepada kita rahmat, memberikan segala fasilitas yang kita butuhkan saat ini, dan juga selawat serta salam selalu senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang berlalu itu Allah sukai saya lupa atau yang bidun atau yang disini kerudung ke atas. Ketika sampai ke kepala saya kecil alhamdulillah juga dan sekali yang dilakukan oleh Allah. Alhamdulillah di sore yang barokah ini kita saat ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu kesehatan dan juga keimanan. Ini kalau akan kira-kira dari para ilmu ini ada yang membawa bendera atau tidak? Ada yang bawa bendera? Gak ada yang bawa bendera. Gak ada yang bawa bendera. Ini bukan bendera orang, bukan bendera politik. Gak ada yang bawa bendera. Ada yang berarti yang bawa bendera saya saja. Bendera apa ya? Bendera apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat Tuhan di sore hari, kemudian dia mencari ilmu, maka dia seakan-akan membawa ilmu Islam, membawa bendera Islam. Sampai nanti dia kemudian mati, maka dia mati membawa panji Islam. Maka kita semuanya sedang membawa bendera. Bukan bendera partai ini, tapi bendera Islam. Artinya apa? Kita sekarang sedang berjihad dan kajian kita sore hari ini adalah tentang surat Al-Falaq, lanjutan dari surat An-Nas. Kemarin kita lanjutkan surat Al-Falaq. Kajian surat ini berapa kali? 13 kali. 12 kali. 12 kali. Dan alhamdulillah kita sore hari ini, meskipun sekarang kita ini diguyur hujan, tapi sebenarnya kita saat ini diberikan satu keistimewaan, di mana ketika saat ini kita berdoa, maka doa kita diijabah. Awal itu ketika turunnya hujan,
Maka termasuk dari rahmatnya Allah itu adalah turunnya hujan. Maka disunahkan ketika turunnya hujan ya kita berdoa sebanyak-banyaknya. Bahkan para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan itu para sahabat dan Rasulullah keluar rumah hujan. Jadi kalau hujan itu senang. Kalau anak-anak hujan silakan. Yang penting jangan sering-sering. Boleh main hujan. Kenapa? Karena Ramadan bersama nama itu saya dan kami jadikan dari segala sesuatu dari air itu hidup. Maka bagus juga kalau kita main hujan, maksudnya hujan-hujanan. Maksudnya ketika jumpa misalkan dalam kantor apa berjalan hanya mau pulang terus daripada hidup lama apa saja apa nanti mikir ya jadi berjalan itu yang penting ya termasuk dari sunnah. Pada hadirin semuanya kita masuk dalam surat Al-Falaq. Ini kajian kita kan setengah lima, sekarang 4. Jadi diringkas saja, namanya setengah lima lebih dikit kita buka sesi tanya jawab atau mungkin belum ada kita masuk dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq juz 30 memiliki 5 ayat yang diturunkan di kota atau dinamakan surat Madaniyah. Dinamakan surat Madaniyah atau Makkiyah itu bukan berarti turunnya dari di Madinah, turunnya harus di Makkah, betul. Tapi yang disebutkan oleh para ulama secara sepakat, ya, jumhur ulama yang dinamakan surat Madaniyah atau Makkiyah. Kalau Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah berarti dari turunnya itu setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbedaan yang paling mencolok adalah ketika surat Makkiyah itu membahas tentang ketauhidan, membahas tentang akidah, ya, bagaimana tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat yang membawa kita untuk berpikir ulang ternyata Tuhan itu ada. Itu tentang surat Makkiyah yang sering dilakukan oleh banyak orang. Tuhan itu ada dan surat Madaniyah itu lebih khusus kepada surat-surat yang berkaitan tentang hukum, berkaitan tentang syariat, larangan, perintah tentang surat-surat Madaniyah. Allah Ta'ala bisawab berlanjutkan dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung bi rabbil falaq, dengan pemeliharaan Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan An-Nas itu disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidhatain, atau dua surat yang digunakan untuk berlindung kepada Allah, dan termasuk surat yang disunahkan untuk dibaca di setiap pagi dan petang. Karena dengan dua surat ini kita akan diberikan perlindungan dari apapun yang membahayakan kita. Dan di dalam surat Al-Falaq ini nanti akan memberikan pembahasan tentang ada tiga hal yang akan menimpa manusia, tapi tiga ini sifatnya hobi, sifatnya tersembunyi, sifatnya tidak tampak, sifatnya ini masalah hati. Kalau An-Nas itu lebih kepada yang luar, tapi kalau ini lebih kepada masalah hati, sesuatu yang tidak tampak, yang tersembunyi. Kita masuk Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung birabbil falaq, kepada Rob atau pemelihara Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq?
dua maknanya. Yang satu artinya pagi, ya. Yang kedua artinya segala sesuatu yang besar. Contoh biji-bijian ketika ditanam akan pecah dan tumbuh menjadi tanaman, itu namanya al-falaq. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah itu memecah dan yang memecahkan biji-bijian hab wan nawa. Dalam bahasa Arab, biji itu ada dua bahasa, hab dan nawa. Kalau hubbun itu cinta, dari kata habba, biji. Karena rasa cinta itu muncul dari satu titik dan satu yang kecil yang ada dalam hati kita. Dan cinta itu bisa dipecah ketika sudah ada jalan untuk menuju cinta itu. Sedangkan awal atau niat itu juga sama dari biji. Kalau biasanya dalam pipa ada biji dikotil dan monokotil. Kalau habbun itu habba itu yang monokotil. Sedangkan yang nawa itu yang dikotil. Bedanya apa? Kalau nawa niat, biji itu bisa banyak niatnya. Contoh sekarang bagaimana cinta ini banyak niatnya. Sedangkan hubbun cinta itu hanya satu dan tidak bisa ditafsirkan. Kenapa namanya suka dengan dia? Tidak tahu. Pokoknya saya suka. Itu namanya habbun atau dari biji yang satu. Dan Allah tak yang memecahkan itu semuanya. Maka qul a'udzu birabbil falaq, kalau biasanya diterjemahkan dalam Al-Quran tepat itu pagi. Kenapa? Karena pagi itu memecahkan dari suasana malam. Ketika malam mulai berita munculnya fajar, maka memecah yang namanya keadaan malam. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa kok kita harus berlindung di ini, ya, al-falaq ini? Karena kita tidak tahu adanya kejelekan, adanya keburukan yang ada di antara atau di dalam al-falaq ini. Terkadang di dalam niat yang baik, ya, bisa jadi menjadi niat yang buruk. Terkadang yang awalnya dari cinta juga menjadi benci. Dan terkadang ketika di waktu syukur pun juga sama. Dan Allah dan yang memiliki itu semuanya. Bukan hanya al-falaq saja, semuanya yang ada di dunia ini Allah yang memiliki segala-galanya. Min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejelekan, ma khalaq apa yang dia Allah menciptakan. Kalau kita lihat ayat ini, maka ulama lebih mengkhususkan lagi makna dari ma khalaq apa yang Allah menciptakan itu yang disebut dengan hawa nafsu. Kenapa kok demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata wa nafsin wa ma sawwaha, ya. Dan demikian yang menciptakan diri itu kemudian menyempurnakannya. Dan ketika kita memulai dengan khutbah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita sendiri. Artinya apa? Dari hawa nafsu, ya. Min syarri ma khalaq, atau bisa ditafsirkan juga dari segala sesuatu yang mengandung ketakutan, yang mengandung kejelekan, yang mengandung keburukan yang akan menimpa kita. Apapun yang diciptakan yang ada di dalamnya kejelekan, maka disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memakai apapun, menggunakan apapun, disunahkan untuk bismillah. Bahkan ketika kita memakai baju baru, apapun yang baru kita
harus berdoa, meminta apa yang kebaikan yang ada pada barang itu, dan kita meminta pertolongan perlindungan dari kejelekan yang ada pada barang itu. Contoh, kita pakai helm, beli helm baru, ternyata adalah takdirnya helm itu menindis rem. Kalau adalah kita pakai, jadi kita kata takdir helm tadi dari kejelekan yang diciptakan apa yang ada pada barang itu. Maka setiap kali kita awal, kita awal dengan bismillah dan kita awal dengan doa. Ya. Contoh saja kalau kita misalkan tadi ini pakai helm ini sebenarnya sudah kita beli, ya, tapi kita lupa berdoa. Padahal sudah ditakdirkan nanti helm ini, ya takdirnya Allah, nanti helmnya akan kemudian keren. Oh ya, kita pakai, ya sudah, ya kita akan samakan dengan seperti akibat dari atau dampak dari helm. Maka kita minta pertolongan, meminta perlindungan dari segala apapun kejelekan yang ada. Insyaallah, termasuk apa saja yang Allah yang diciptakan di sini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan ghasiqin. Ghasiq ini ada dua maknanya. Yang kedua, yang pertama adalah malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah sholat, ya, sambil ghasaqil lail, sampai terbenamnya atau tenggelamnya malam, karena sholat isya. Ya. Artinya apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah di waktu malam. Betapa banyak kejelekan yang terjadi di malam hari. Termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak punya kegiatan yang bermanfaat, lebih baik setelah bisa tidur. Karena yakrahul nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci tidur sebelum isya dan bercerita setelah isya. Tidak ada kepentingan, tidak usah keluar. Ya, kita ngopi, kita nyantruk, mungkin tidak apa-apa Mas Buya, karena kepentingan. Ini memang bisa, cuma nggak terbuka lebihnya. Kadang-kadang butuh yang namanya ide, butuh suasana sore, butuh suasana malam. Biasanya nggak ada. Maka yang mensyaril ghasiqin idza waqab. Dan ghasiq ini juga bisa ditafsirkan dengan bulan ketika sudah menerangi. Artinya sama, bulan itu kan terjadi ketika di malam hari. Sama intinya adalah di malam hari. Berapa banyak kejadian buruk, entah itu pencurian, entah itu pelecehan dan lain sebagainya terjadi di malam hari. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-nafasati, penyihir perempuan yang meniupkan fil 'uqad, di tali, artinya dari sihir. Dan ternyata sihir itu ada. Dan ternyata apa namanya? Ilmu hitam atau ilmu sihir, ya, memang ada. Dan itulah yang pernah menimpa Rasulullah SAW, sehingga dia diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, sehingga kemudian hilanglah gangguan sihir. Dan kenapa kok disebutkan perempuan? Karena biasanya pelakunya adalah para perempuan yang didasari dengan kedengkian dan didasari dengan hasad atau iri. Kalau membolehkan mobilnya ingin, ya, biasanya pada berangkat ke pasar
bilang ya, pulang-pulang masa itu kok bilang masa nambah tua tidak berkat pulang bilang kalau kan beda masa dulu sebenarnya aku pakai baju besar beberapa kan enggak anak tuh hubungi kata bagaimana boleh mbak hubungi maksudnya begini gitu ya karena pandangan perempuan itu beda dengan pandangannya laki. Kalau dalam Al-Quran disebutkan awalnya Indonesia itu terjadi bahwa bersami mengairi. Jadi kalau Allah disebutkan malaikat itu anak perempuannya Allah. Allah menjawab awalnya Indonesia itu terjadi bahwa bersami mengairi. Apakah Allah itu pantas punya anak perempuan sedangkan perempuan itu sifatnya adalah Indonesia itu ditumbuhkan dengan perhiasan atau benda. Memang kita biasanya dalam uang benda, kecantikan, make up, apa yang sekiranya aksesoris itu adalah perempuan. Kalau perempuan ke pasar, lihatnya barang-barang. Tidak mungkin berbeli keuangan barang. Yang pasti kok nggak perlu pakai baju bersama itu dia pengalaman ya kalau laki kan beda laki itu pasar yang bukan barangnya pakolnya yang tidak pedagangnya itulah pandangan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim." Didahulukan laki-laki baru perempuan. Kalau laki-laki makan itu beda dengan perempuan. Laki-laki mandang perempuan jalan itu nggak dilihat tubuhnya, nggak ada pakaiannya, tapi wajahnya sangat luar biasa. Itu ketika perempuan tahu bagaimana pandangan laki-laki, wanita tahu bahwa pakai hijab. Ya. Beda dengan pandangan perempuan. Dan mungkin matanya perempuan dan laki-laki beruang kan itu keren, tidak mungkin cuma barang gitu. Paling lihatnya yang akor dan Korea gitu. Kan juga itu kalangan kan Korea. Tapi kalau mungkin ada juga boleh nikah sama dia tidak mungkin. Hanya sebatasnya mengagumi. Terus Bangsa bahasa begitu yang nantinya biasanya tinggi ini kemudian membawa kepada kesakitan. Ada yang merasakan bukan hanya cek volunteer. Kalau itu habis itu selesaikan. Kalau misalnya nafasa itu yang dirasakan nafasa itu jiwa-jiwa bagi umum laki-laki dan perempuan. Wa min syarri hasidin ila hasad, dan dari kejelekan seorang yang hasad apabila dia sedang hasad. Maka hasad ini terbagi menjadi dua. Kenapa sampai disebutkan tidak hasad? Dan ketika orang yang hasad itu berhasad kok ditambah gila, kenapa? Karena hasad itu ada dua. Hasad satu yang dibenci, hasad satu yang kedua yang dilarang. Yang dibenci adalah hasad yang hanya sebatas iri saja, tapi tidak sampai kemudian dia menjadikan yang dia hasad itu tergolong. Hasad itu adalah kebencian kepada seseorang karena mendapatkan nikmat dari Allah. Itu hasad. Dalam tetangga ini lihat temannya HP ini koknya dipakai, HP-nya di pamer-pamer beberapa dia ini sama. Dia hanya benci dan iri dengan nikmat itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya di batin saja.
entah itu masalah harta, masalah apapun itu, ilmu dan sebagainya, kekayaan, jabatan, sama saja. Kenapa kok dibenci? Karena kalau dia sampai muncul yang namanya hasad, bisa saja kalau dia tidak kuat menahannya akan melakukan kejelekan yang namanya menggolong. Dan hasad yang kedua yang dibenci adalah yang dilarang adalah hasad yang sampai kemudian dia berusaha untuk menghilangkan itu darinya, entah menjadi miliknya atau tidak, atau juga sama-sama tidak punya. Ya. Biasanya yang mau anak muda ya, lebih baik kamu mati daripada kita daripada kamu dibeli oleh orang lain. Karena jadi lebih baik dia mati. Karena apa? Karena dia sudah dikuasai yang namanya hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad ini masuk juga yang namanya hasad yang dari mata, atau biasanya disebut dengan maradul ain, atau biasa disebut dengan penyakit mata. Kalau ayat yang lainnya, wa yaqulu alladziina kafaru la yusbiqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Dan ini ulama tidak bisa membayangkan maksudnya gimana. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang dia itu matanya mempunyai kekuatan. Misalkan dia melihat sesuatu, kemudian dia memandang dan dia iri dengan itu, dia kemudian mengujinya, bahkan mungkin dia iri dengan itu, bisa saja yang dia lihat itu Allah jadikan hilang dari yang memiliki tersebut. Dia mungkin lihat mobil, iri dengan mobilnya, lihat mobil itu bisa saja rusak, tapi tidak semuanya orang. Ya. Dan itulah yang kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dengan orang-orang yang seperti itu. Dan maka kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa terlepas dari tiga ini? Ya. Maka yang pertama adalah kita selalu meningkatkan hati kita kepada Allah. Dalam keadaan buruk selalu berpikir kepada Allah. Yang kedua, kita menyerahkan segala sesuatu urusan kita kepada Allah. Ya Allah, segala urusan saya Engkau atur ya Allah. Kalau ada doanya dhaif tapi boleh dilapangkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslihi sya'ni ya Allah. Dan yang Maha menghidupkan, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Rahmat ya Allah, saya minta pertolongan. Aslihi sya'ni ya Allah, perbaiki segala sesuatu urusan saya, keadaan saya. Aslihi sya'ni boneko ekonomi saya ya Allah, boneko pendidikan saya ya Allah, boneko kuliah saya ya Allah, atau apapun itu. Aslihi sya'ni perbaiki segala urusan saya, keadaan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan pernah kau berikan urusan saya ini kepada saya sendiri tarfata'in sekejap. Artinya ya Allah, jadikan seluruh solusi ya Allah, semuanya panjenengan dengan saya. Bahaya, misal terus gara-gara kamu maksiat terus saya ini belum nafas dewi, tak stop nafasnya, bisa enggak? Tak bisa. Maka walaupun ila nafsi tarfata'in, ya Allah, jangan pernah kau palingkan urusanmu kepada saya meskipun sekejap mata. Itu adalah kita menempatkan segala kita kepada Allah. Dan ada lagi satu doa yang dibacakan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, ketika kita sedang mendengar pujian, dipuji kan, oh pinter ya dengan Masya Allah, mari sudah pinter ya. Ada loloman, ada pujian itu kepada kita, yang kita mau mengingatkan bahwa itu dipuji kalau sudah dipakai menyebut nama Allah. Kita ingatkan, tapi jangan lupa kita berdoa. Ada satu doa. Bagaimana? Allahumma la tu'akhidni bima yaqul. Ya Allah, jangan engkau siksa saya dengan perkataannya. Gara-gara perkataan mereka, artinya saya mendapatkan siksa.
lima la ya'lamun, dan ampunilah saya dari sesuatu yang mereka tidak tahu. Sebenarnya saya itu banyak aibnya, tapi ya Allah, ampunilah saya ya Allah, karena mereka tidak tahu, dan jangan kau buka aib saya. Waj'alni khairan mimma ya'lamun, dan ya Allah, jadikanlah saya lebih baik dari apa yang sekarang mereka sangkakan. Mungkin sedang bilang berani pintar ya Mbak, dengan ingin visi terus. Maka kita berdoa seperti ini, supaya apa? Supaya anak kita ini tidak kemudian menurun, atau mungkin tidak kemudian dihilangkan nikmatnya. Allahumma la ta'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma ya'lamun. Meskipun hadisnya tidak begitu kuat, tapi kalau doa boleh diamal, boleh dilakukan. Dan yang terakhir, ya, yang paling jelas dan paling kuat adalah kita sering istiqomah yang namanya zikir pagi dan petang. Minimal yang bersih 3 gol, kemudian doa di Rabbika asrafna Rabbika amsayna, ya, minimal itu. Tambah lagi dengan zikir-zikir yang lainnya juga boleh. Biasanya pakai zikir yang disunahkan, yang diajarkan biasanya banyak di buku-buku di toko-toko, dan itu maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat kembali 3 hal tadi, ya, semuanya bersifat tersembunyi dan tidak apa, malah tertutupi dengan gelapnya. Kemudian sihir yang tertutupi dengan alam sihir, dan yang ketiga hasad yang tertutupi dengan hatinya. Mungkin wajahnya smile tapi hatinya pahit, ya. Mungkin dia bisa chat balas WA WKWK, tapi sebenarnya dalam hatinya itulah biasa manusia. Maka kita meminta kepada Allah dari yang namanya hasad yang ada dalam ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik jamaah pada hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit ilmu yang bisa kita bahas di sore hari ini menawi wonten pertanyaan atau mungkin yang belum dipahami, biar tidak ada salah paham sampai ditanyakan. Insyaallah tahun 11 sudah berakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Insyaallah disambung kajian di bulan berikutnya, Februari, Maret ada nggak saja? Maret masa ini April. Oh, April Lebaran. Oh iya. Baik, kalau kita lanjutkan di pembahasan, kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.